Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Pagi, Oke. Pak. Pagi, Pak. Gimana keadaannya? Sehat semua? Sehat, Baik. Pak. Alhamdulillah. Ya, Bapak, apa kabar, Pak? Sehat? alhamdulillah Bapak sehat juga ya. Kita harus menjaga kesehatan ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Karena gara-gara Baik, Pak. pandemi COVID juga kita diwajibkan untuk belajar dari rumah. Yang saat ini kita lakukan adalah pembelajaran lewat Zoom. Seperti itu. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum belajar, saya ingin absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian ya. Sebelumnya, Muhammad Rifki Raifandi. Hadir, Pak. Oke, ada. Lalu Wisnu Prabowo. Hadir, Pak. Oke, lalu Tony. Hadir, Pak. Oke. Hadir semua berarti lengkap ya. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Sebentar Bapak share screen dulu. Oke, ini dia. Oke, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang sistem pemindah daya. Kali ini adalah unit kopling pada kendaraan ringan. Kita lanjut. Ini adalah kegiatan belajar kita pada hari ini. Kegiatan belajar 2, fungsi dan cara kerja unit kopling dan komponen pengoperasiannya. Lalu di sini juga kita ada tujuan kegiatan belajar 2. Setelah menyelesaikan kegiatan belajar 2, diharapkan siswa dapat 1. Menjelaskan konsep dasar fungsi dan cara kerja unit kopling gesek kendaraan ringan. Lalu yang kedua, menjelaskan jenis kopling gesek dan komponennya. Oke, kita lanjut langsung masuk ya. Ini adalah kopling atau clutch. Yang pertama adalah fungsi dari unit kopling. Di sini dapat kalian lihat, ini adalah salah satu contoh dari unit kopling ya. Fungsi dari unit kopling tersebut dan komponen pengoperasiannya yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah kopling gesek yang dipergunakan pada kendaraan bermotor, khususnya untuk kendaraan ringan, yaitu pada kendaraan sedan dan mobil penumpang lainnya gitu loh. Yaitu sistem yang berfungsi memindahkan tenaga dari sumber tenaga yaitu mesin ke roda kendaraan. Dengan adanya kopling, maka saat tidak diperlukan tenaga gerak, maka tidak harus mematikan sumber gerak atau mesin gitu. Ini adalah contoh dari kopling gesek pada kendaraan ringan. Lanjut. Yang kedua adalah posisi unit kopling pada kendaraan. Nah, di sini di gambar ini dapat kita lihat kopling yang berwarna ungu. Posisinya adalah di antara engine dan transmisi, di antara engine yang berwarna biru ini dengan transmisi yang berwarna merah ini. Jadi rangkaian pemindah tenaga berawal dari sumber tenaga, yaitu engine, ke sistem pemindah tenaga, yaitu masuk ke unit kopling dan diteruskan ke transmisi atau gearbox. Lalu juga dia diteruskan ke propeller shaft dan ke roda melalui diferensial atau final drive. Di sini atau biasa kita sebut gardan ya. Dari setelah gardan ini baru outputnya ke roda dan menggerakkan mesin mobil kalian. Lalu yang ketiga, di sini ada komponen kopling dan fungsinya. Di sini dapat kita lihat, di sini adalah beberapa komponen utama pada unit kopling. Yang pertama adalah clutch disc, atau biasa kita sebut kampas kopling ya. Ini bisa dilihat kursor Bapak ya. Ini adalah clutch disc atau kampas kopling. Lalu adalah clutch cover dan pressure plate. Ini adalah cover dan pressure plate. Lalu ada release bearing. Ini release bearing. Setelah itu ada release fork atau garpu pembebas. Ini ya. Itu adalah beberapa komponen utama dari kopling. Kita lanjut. Yang pertama, yang tadi ya, kita plat kopling adalah salah satu kegunaan kampas kopling yaitu memutus dan menyambung tenaga putar dari sektor mesin ke bagian transmisinya. Lapisan plat kopling disebut dengan kampas kopling terbuat dari paduan bahan asbes dan logam dengan tujuan 1. Tahan terhadap panas.
Panas dalam hal ini terjadi karena terjadinya gesekan yang memang direncanakan saat kopling akan dihubungkan. Yang kedua, dapat menyerap panas dan membersihkan diri. Gesekan akan menyebabkan panas dan kotoran atau debu bahan yang aus dalam kampas tersebut. Kampas kopling dilengkapi dengan alur yang berfungsi untuk ventilasi dan menampung atau dapat membuang debu gitu loh. Jadi kalau kalian perhatikan di permukaan kampas kopling ini, bisa kalian lihat di sini terdapat garis-garis cekungan, yang mana ini bukan tanpa sebab ya. Di sini dimaksudkan untuk menjadi jalur keluar antara debu-debu akibat terjadinya gesekan antara plat kopling tersebut. Lalu poin ketiga, tahan terhadap gesekan. Jadi kampas kopling juga direncanakan untuk bergesekan kan, makanya perlu dibuat tahan terhadap gesekan akibat keausan. Yang dimaksud tahan terhadap gesekan ini melalui waktu. Jadi melalui waktu tertentu, saat waktunya sudah melampaui jangka waktu tersebut, maka plat kopling juga akan habis dan harus diganti. Lalu yang keempat, dapat mencengkram dengan baik. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari kampas kopling. Lalu yang kedua adalah clutch cover dan pressure plate. Ini adalah clutch cover yang membungkus pressure plate. Ini adalah pressure plate-nya, atau plat penekan. Atau plat penekan ya, di tengah ini. Unit ini berfungsi untuk menekan dan menjepit kampas kopling hingga terjadi perpindahan tenaga dari mesin ke poros transmisi. Untuk kemampuan menjepitnya, plat tekan ini didukung oleh pegas kopling. Jadi pressure plate ini adalah yang dimaksud dengan pegas kopling. Seperti ini gambarannya. Lanjut. Yang ketiga ada release bearing. Fungsi release bearing adalah untuk meneruskan gaya dorong dari release fork menuju ke pegas diafragma yang ada pada clutch cover pada saat pedal kopling ditekan, dan menghindarkan terjadinya gesekan antara pengungkit dengan pressure plate lever untuk pegas coil. Sedangkan yang pakai pegas diafragma langsung menuju ke ujung pegas. Ini adalah contoh gambar dari release bearing. Lanjut, komponen yang keempat adalah release fork atau garpu pembebas. Jadi, ini adalah suatu alat yang merupakan penghubung dari release coupling dengan release bearing yang akan bergerak maju dan mundur. Dan yang akan menekan cover clutch dan akan membebaskan putaran mesin ketika seseorang pengemudi menginjak pedal coupling tersebut. Seperti ini adalah contoh gambaran dari release fork atau garpu pembebas. Oke, yang kelima adalah cara kerja unit kopling ya. Di sini terdapat dua gambar, bisa dilihat. Ini adalah gambar unit kopling saat pedal tidak bekerja atau pedal kopling tidak diinjak. Yang ini saat pedal kopling diinjak. Dapat kita lihat di sini, kita lihat 3 tanda panah saat pedal kopling diinjak. Saat pedal kopling diinjak, akan terhubung ke release fork yang tadi atau garpu pembebas, dan garpu pembebas akan tertarik di ujungnya, lalu ujung atas garpu pembebasnya akan mendorong release bearing, dan release bearing tersebut akan mendorong release fork. Sehingga, release bearing tersebut akan mendorong clutch cover atau diafragma spring. Lalu clutch cover tersebut akan merenggang seperti itu. Jadinya putaran putaran kopling tidak diteruskan ke transmisi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat video sebagai berikut. Bisa diperhatikan, ini adalah contoh 3 dimensi dari kopling ya, dari unit kopling. Animasi 3 dimensinya, ini unit kopling, dan ini bisa diperhatikan juga di sini ada 3 pedal. Ini adalah pedal gas, yang di tengah pedal rem, yang di sebelah paling ujung kiri adalah pedal kopling. Tolong diperhatikan juga pedal ini bergerak. Kita lanjut.
Nah, dilihat saat pedal kopling ditekan, maka putaran dari engine tidak diteruskan ke transmisi. Kita lihat. Ya. Putaran tidak diteruskan. Putaran hanya terjadi di sini. Tapi tidak diteruskan. Nah, ketika pedal dilepas, maka putaran dari engine akan diteruskan oleh kopling menuju ke transmisi. Bisa dilihat, dia berputar. Nah, bisa dilihat ini ditekan lagi pedalnya, putaran tidak diteruskan. Ini tidak berputar ya, poros yang di ujung sini. Kita percepat. Jadi kenapa bisa demikian? Kita percepat. Nah, ini kita belah koplingnya. Nah, ini dapat murid-murid ini ya. Lihat, ketika pegas diafragma ditekan, jadi clutch cover ini akan merenggang dan tidak berhubungan secara langsung dengan plat kopling. Bisa lihat? Tuh. Ini masih berhubungan. Jadi ketika ditekan, nah ini kan ditekan nih. Ditekan ini tuh ada space sedikit, jadi mereka tidak rapat gitu loh. Jadi putaran dari engine tidak diteruskan ke transmisi. Seperti itu. Oke, seperti itu. Kita lanjut. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita ada latihan soal. Ya. Latihan soal ini Anda kerjakan di buku biasa saja. Lalu Anda foto dan kirimkan ke email saya ya. Nanti akan dikoordinir oleh ketua kelas. Siap, Wisnu Prabowo? Kemana sih Wisnu? Siap, Pak. Oke, nanti tolong dikoordinir teman-teman ya. Saya, Pak. Ini tolong dicatat latihan soal Siap. pada kali ini. Yang pertama, jelaskan fungsi sistem kopling pada kendaraan ringan. Lalu yang kedua, sebutkan komponen utama pada kopling beserta fungsinya. Lalu yang ketiga, jelaskan prinsip kerja kopling pada kendaraan mobil. Lalu yang keempat, kerusakan apa saja yang biasa terjadi pada unit kopling. Tolong ya. Waktunya sampai dengan hari Selasa. Oke? Jadi kan ini hari Senin, waktunya sampai dengan besok hari Selasa. Oke. Oke, terima kasih untuk murid-muridku. Sekian yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa teman-teman murid-murid juga bisa mencari referensi belajar dari luar, dari YouTube atau dari sumber-sumber tertentu, atau bisa juga dari buku paket, yang mana itu menambah wawasan kalian gitu loh. Karena dengan wawasan kita bertambah, maka jendela ilmu pengetahuan juga terbuka gitu loh. Tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.